kita bisa mendeteksi diri kita sendiri atau mendeteksi orang lain ketika tangisan itu justru merupakan sinyal bahwa orang itu memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya Siwi dari Rehabilitasi Jiwa dan Nafsa Tirto Jiwo dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia ya. Jadi saya seperti waktu-waktu tertentu ketika kita bertemu, ketika saya live di YouTube ini, saya berbagi tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan mental ya, karena nyatanya banyak orang yang memperoleh informasi kesehatan mental ini separuh-separuh, bahkan juga ada yang salah ataupun mengkait-kaitkan antara mitos dan fakta ya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang menangis bagi kesehatan jiwa ya. Menangis, teman-teman pernah menangis ya? Jadi kebanyakan orang pasti pernah menangis ya. Jadi kita akan mengulas apa manfaat menangis bagi kesehatan jiwa, dan juga kita akan mengenal menangis yang dia tidak normal ataupun kondisi-kondisi di mana menangis menjadi gambaran justru gangguan jiwa ya. Jadi jangan lupa tonton terus sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan-tayangan kami sehingga kita semakin bisa memperluas pengetahuan tentang kesehatan jiwa bagi semuanya ya. Oke, kita akan berbicara tentang menangis ya. Menangis merupakan ekspresi terhadap kekecewaan, juga terhadap kesedihan yang dirasakan, dan juga bisa menjadi respon kita terhadap kebahagiaan ya. Jadi untuk hal-hal yang tersebut, menangis ini memiliki manfaat positif karena itu mengekspresikan atau juga kita melakukan pelegaan atas kondisi-kondisi emosi kita, sehingga itu secara langsung akan melegakan juga diri kita terhadap hal-hal yang memang menjadi penyebab menangis tadi. Misalnya Anda kehilangan seseorang yang Anda cintai, atau Anda kehilangan kesempatan yang Anda rasa ini harusnya milik saya, atau ini sudah sangat saya perjuangkan, atau ini momen yang saya tunggu-tunggu akhirnya tidak menjadi milik Anda menangis, itu wajar ya. Jadi di situ ada sisi kehilangan atau kesedihan yang menyebabkan Anda menangis ya, itu relevan. Selanjutnya mungkin juga kebahagiaan ya, kebahagiaan yang sangat mempengaruhi emosi ini bisa saja memunculkan tangisan ya. Jadi ini berbeda dengan kondisi teman-teman yang dalam kondisi gangguan jiwa schizofren atau ODGJ. Mereka justru memiliki afek yang tumpul. Ketika orang lain sedih, dia justru ketawa. Ketika orang lain ada dalam suasana kebahagiaan, dia menangis. Nah, itu berbeda ya. Nah, di sini ketika bahagia menangis itu karena ekspresi luapan emosi ya, dan itu wajar ya. Terus yang ketiga adalah ekspresi dari kekecewaan ya. Jadi manusia ini setiap manusia memiliki pengharapannya. Jadi harapan ini yang membuat manusia ini biasanya memiliki rasa bahagia. Nah, ketika harapan itu terputus, otomatis akan muncul perasaan kecewa. Perasaan kecewa ini muncul karena adanya penolakan atau gagalnya atau belum adanya penerimaan terhadap kondisi yang terjadi ya. Yang diinginkan adalah si A menjadi milik saya, ternyata si A malah justru menjadi milik teman saya. Nah, kecewa ya. Atau kita mengharap orang baik kepada kita, tetapi ternyata di belakang kita dia tidak baik, kecewa. Nah,
itu wajar terjadi ketika kita menangis, karena di situ ada terputusnya harapan atau hilangnya kebahagiaan karena kondisi yang belum bisa kita terima. Nah, itu adalah hal-hal menangis yang memang kondisinya menjadi hal-hal yang menangis yang memang menjadi satu luapan emosi dan juga kondisi kejiwaan. Nah, tadi saya sampaikan menangis bisa juga merupakan gangguan gambaran dari gangguan mental yang ada di seseorang ya. Jadi kita akan bahas satu-satu terkait hal tersebut. Kita bisa mendeteksi diri kita sendiri atau mendeteksi orang lain ketika tangisan itu justru merupakan sinyal bahwa orang itu memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa. Oke, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah hipofrenia atau orang menangis tanpa sebab dan tiba-tiba ya, dalam kondisi melakukan aktivitas tiba-tiba menangis atau sendiri tiba-tiba menangis. Nah, ini menjadi gambaran bahwa orang tersebut memiliki sesuatu yang belum diselesaikan dalam hidupnya atau di dalam jiwanya, sehingga ini perlu pertolongan ya. Nah, artinya kita bisa mendeteksi bahwa tangisan itu berbeda dengan tangisan yang normal atau umum ya. Yang pertama, mungkin saja orang tersebut sedang mengalami kecemasan menyeluruh ya. Jadi kondisi di mana seseorang terfokus kepada hal yang membuat dia cemas, dia terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi, sehingga suasana perasaan yang dia miliki adalah dilingkupi oleh kesedihan ya. Sehingga dia sulit beralih karena terfokus, dia sulit beralih dari hal-hal yang dia pikirkan atau kecemasan yang dia pikirkan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya depresi atau stres ya. Beban yang belum bisa dipecahkan atau beban yang di luar kapasitas atau kemampuan orang tersebut untuk dia bisa mengelola, ini memungkinkan seseorang menjadi depresi atau stres ya. Jadi pemikiran dia terfokus atau terganggu, terbebani oleh hal tersebut, sehingga dia memiliki kesedihan yang intens. Oke, jadi pada orang-orang depresi atau stres ini, kecemasan yang tinggi, kesedihan yang tinggi akan memicu orang tersebut untuk bisa menangis tiba-tiba ya, karena kecenderungannya adalah orang yang depresi atau stres ini mereka cenderung untuk merasa putus asa, tidak ada pengharapan, dan juga tidak mampu mengelola untuk memutuskan dia harus bagaimana ya. Jadi dia perlu pertolongan untuk mengelola depresi dan stresnya ya. Nah, selanjutnya kondisi yang lain adalah kondisi di mana seseorang pernah mengalami suatu hal stres karena traumatik, sehingga akan memicu kepanikan ya. Jadi ingatan-ingatan dia terhadap kondisi yang memicu kondisi trauma yang memicu dia memunculkan panik ini yang akan membuat orang tersebut mudah menangis tanpa sebab ya. Jadi PTSD atau post traumatic stress disorder ini memang lebih sering terjadi pada perempuan atau wanita, karena biasanya wanita ini orang-orang yang sensitif terhadap perubahan ya, karena mereka lebih melibatkan perasaan daripada pemikiran ya. Nah, terus selanjutnya ini ada juga gangguan fisik yang mengakibatkan gangguan emosional ya, sehingga orang-orang ini akan lebih mudah menangis gitu ya. Jadi bisa saja mereka memiliki kemunduran fungsi, atau mereka orang-orang yang menular, sehingga mereka memiliki keterbatasan fungsi dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, sehingga mereka memiliki rasa sedih yang itu bisa saja membuat mereka menangis tiba-tiba. Yang paling umum terjadi, yang sering kali terjadi untuk remaja putri dan ibu-ibu ini ya, adalah
masa-masa mendekati masa menstruasi atau biasa disebut premenstrual syndrome. Sindrom merupakan kumpulan dari gejala ya. Sindrom ini artinya kumpulan dari simptom. Simptom itu gejala, sindrom ini kumpulan dari simptom-simptom. Nah, sindrom ini ya. Oh, sini. Jadi bentar ya, kita beri kenapa? Sesek. Seseknya kenapa? Sakit perutnya. Oh, kalau sesek tarik nafas panjang. Terus ini hembuskan lewat mulut. Gitu. Minum air hangat ya. Oke ya. Oke. Mohon maaf terjeda, ini pasien rehabilitasi yang beliau mengalami psikosomatis ya, pernah kita ulas waktu itu. Jadi berhari-hari dia merasakan seperti itu, merasakan keluhannya. Oke, kita lanjut ke topik tadi, yaitu tentang premenstrual syndrome ya. Jadi itu beberapa pakar atau ilmuwan menyampaikan bahwa ini terkait dengan hormonal ya, dan yang memengaruhi fungsi di dalam tubuh wanita ketika mereka mengalami akan menjelang menstruasi ya. Jadi sindrom ini merupakan kumpulan gejala, jadi bisa beragam. Mungkin dia merasa nyeri, bisa muncul cemas, muncul rasa tidak nyaman, muncul rasa tidak nyaman lain di badan seperti merasa berat atau merasa gampang emosi. Nah, ini sindrom-sindrom ini yang tidak terkelola sehingga wanita-wanita yang dalam fase ini bisa menangis tanpa sebab ya, sehingga seperti yang menjadi bahasan umum ya, jangan dekat-dekat orang mau mens, nanti akan terjadi konflik ya. Memang tidak sepenuhnya benar, tapi bisa saja terjadi ketika orang itu dalam fase atau masa premenstrual syndrome, dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, sehingga akan bisa memunculkan gangguan yang tiba-tiba dia menangis ataupun justru dia berkonflik dengan orang lain. Untuk kasus-kasus menangis tanpa sebab ini, kita bisa melakukan tata laksana yang sederhana, tapi juga nanti bisa berlanjut kepada pertolongan kepada profesi yang kompeten ketika itu tidak berprogres ke arah yang lebih baik. Jadi yang pertama adalah ketika Anda memiliki kesedihan atau Anda merasa bahwa Anda terganggu dengan suatu hal dan Anda tidak bisa mengelolanya sendirian, berbagilah. Anda bisa bercerita kepada orang yang yang menurut Anda dia memiliki kapasitas untuk itu, misalnya teman dekat atau orang tua, ataupun jika Anda untuk memilih yang profesional, Anda bisa kepada psikolog ya. Jadi di sini berbagi ini memiliki fungsi Anda bisa meringankan beban Anda, dan juga Anda menerima artis-artis atau sudut pandang dari orang lain ya. Kadang-kadang ketika kita memiliki kesedihan yang terus-menerus kita terfokus kepada hal tersebut, atau kita memiliki masalah yang belum selesai ya, kita akan memiliki sudut pandang yang sepihak atau sudut pandang satu sisi kita saja, sehingga kita tidak bisa beralih kepada kemungkinan-kemungkinan untuk pengelolaan atau penyelesaian yang lain ya. Jadi dengan berbagi Anda melepaskan beban atau mengurangi beban Anda, dan juga Anda memiliki peluang-peluang untuk mendapatkan cara-cara baru atau cara-cara lain untuk pengelolaan dari masalah Anda gitu ya. Terus yang kedua, ketika Anda dalam kondisi tertekan atau sedih ya, nah ini Anda harus mengurai masalah Anda yang terkait dengan hal itu. Ketika atau masalahnya banyak, Anda harus mengurai satu-satu ya. Jadi contohnya yang paling mudah mungkin Anda bisa menerima kondisi yang tidak Anda inginkan ya. Ketika Anda merasa bahwa harus tidak adil, harusnya bukan saya yang mengalami ini ya. Denial Anda atau penolakan Anda terhadap hal itu masih sangat kuat. Nah,
ini akan membuat Anda sulit untuk beralih dari kondisi tersebut ya. Jadi di sini cobalah untuk menerima kenyataan, melihat peluang lain dan lebih ikhlas bahwa segala hal ini tidak hanya terkait dengan diri kita, tetapi juga terkait dengan hal-hal di luar kontrol kita ya. Mungkin juga memang sudah menjadi suratan takdir, ataupun itu menjadi usaha orang-orang yang lebih kuat sehingga potensi untuk kita menjadi lebih kecil ya. Jadi kita tetap sebagai orang-orang dewasa, kita tetap harus terbuka terhadap pemikiran tersebut atau kenyataan bahwa tidak selalu harus kita yang memenangkan, tidak selalu harus kita yang kita mendapatkan kesempatan tersebut gitu. Oke. Terus yang terakhir, ketika kondisi itu memang tidak membaik, artinya Anda mengalami kondisi sering menangis tiba-tiba, atau teman Anda atau saudara Anda menangis tiba-tiba dan itu tidak bisa dikelola, ya tentu saja Anda harus datang kepada profesi yang bisa menolong Anda bisa ke psikiater, sehingga nanti psikiater akan bisa memberikan mungkin terapi-terapi yang sesuai ya, mungkin terapi untuk medikamentosanya, atau nanti Anda bisa dirujuk ke psikolog untuk bisa Anda bisa mengembangkan perilaku-perilaku yang sesuai untuk masalah-masalah Anda. Oke ya teman-teman, jadi itulah tentang menangis. Kita sudah membahas menangis yang wajar dan menangis yang merupakan sinyal atau gejala gangguan mental yang harus kita pahami, bahwa orang yang mengerti kondisi kita adalah kita sendiri ataupun orang yang dekat dengan kita. Jadi jalin hubungan yang dekat dengan keluarga sehingga Anda bisa mendeteksi, Anda bisa mengenali dan membantu orang-orang yang memiliki gangguan jiwa lebih dini ya. Kepedulian itu akan menjadi satu hal yang penting, sehingga orang-orang dengan gangguan mental, orang-orang yang memang butuh pertolongan itu mendapatkan pertolongan yang sesuai, sehingga mereka akan bisa berdaya, mereka tidak jatuh kepada kondisi yang buruk, atau bahkan mereka terhindar dari resiko-resiko yang mungkin membahayakan diri sendiri atau orang lain. Baik teman-teman, itu tadi tentang menangis. Nanti kita akan ketemu lagi di topik-topik yang lain. Jangan lupa tonton terus tayangan Tirto Jiwo Channel, sehingga Anda akan memiliki pengetahuan tentang kesehatan mental dan gangguan-gangguan mental serta bagaimana penanganannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap share, like, dan subscribe tayangan kami. Dan juga sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.